Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada? Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan kesehatan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah topik atau tema tentang gagalnya kemenangan timnas Indonesia ya gara-gara wasit yang tidak adil ya bisa katakan tidak adil. Ya pasti kita semua itu tidak terima dengan keputusan wasit yang telah memberikan kemenangan pada Bahrain. Wasit yang memang lebih memihak pada Bahrain ya walaupun mungkin tidak bisa dikatakan Bahrain menyogok wasit, tapi jelas ya wasit ini sangat membela Bahrain sampai Bahrain ini menang imbang pada timnas kita ya. Ya kalau menurut saya wasit ini harus cepat ditindak ya. Karena alhamdulillah ya kita timnas ini banyak dukungan dari luar, dari negara Arab juga negara-negara tetangga sebelah yang mendukung kita dalam hal ini ya. Mungkin wasitnya ini perlu untuk didiskualifikasi ya, atau mungkin perlu dipenjara karena yang merugikan negara ya ini ya. Kita sudah banyak mengeluarkan biaya seperti itu ya. Ya saya berharap FIFA secepatnya mungkin untuk mengambil tindakan terhadap wasit yang kontroversial ini ya. Wasit yang tidak kompetitif dalam mengatur jalannya pertandingan. Ya wasit seperti ini tidak boleh digunakan lagi, dan tidak boleh ada lagi wasit-wasit yang seperti ini ya. Karena ini akan mencitrai nama baik Asia terutamanya, merugikan bangsa dan negara lain. Ya seperti itu ya. Marilah kita dengarkan. Play football and we managed to facilitate this as well. Turut mengutuk Bahrain yang terbukti sogok wasit, Arab Saudi dengan tegas menyatakan menolak bertanding melawan Bahrain. Bahkan, Arab Saudi menyebut Bahrain wajib didiskualifikasi. Wasit kontroversi asal Uni Emirat Arab, Omar Al-Ali, dipastikan akan memimpin pertandingan antara Cina dan timnas Indonesia. Begini jejak kontroversinya. Usai dicurangi Bahrain, Indonesia masih bisa jadi runner-up klasemen putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحييكم من مملكة البحرين ويسعدني أن أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى فخامة الأخ الرئيس إيمانويل ماكرون. Benar-benar bijaksana. Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al-Khalifah, terang-terangan mengaku malu mendengar timnas kebanggannya yang bertindak sebagai tuan rumah bermain curang saat menjamu timnas Indonesia. Saya memang tidak menonton pertandingan itu secara langsung. Tapi saya malu banyak media-media ternama yang memberitakan tim kami main tidak fair saat melawan Indonesia, kata Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Perlu kalian ingat, kejujuran dan sikap fair play dalam dunia olahraga harus dijunjung tinggi. Saya benar-benar malu membaca berita miring ini, imbuhnya. Saya benar-benar kecewa atas apa yang kalian tunjukkan, tegasnya. Sebelumnya, media ternama Arab, Al Arabiya, turut menyoroti hasil imbang yang didapat timnas Indonesia saat melawan Qatar di Bahrain International Stadium, Kamis malam. Bahkan media yang berbasis di kota Riyadh tersebut sampai menyebut permainan timnas Bahrain sangat memalukan. Apa yang terjadi di Bahrain International Stadium sungguh memalukan. Bahrain memakai cara curang saat tertinggal 1-2 dari Indonesia, sebut Al Arabiya. Dunia harus tahu, Indonesia semestinya keluar sebagai pemenang andai wasit Ahmed meniup peluit saat sisa waktu pertandingan sudah berakhir. Terang Al Arabiya. Al Arabiya juga menyebut wasit Ahmed Al-Kaf terindikasi melakukan 3 kecurangan yang sangat merugikan timnas Indonesia. Pertama, wasit Ahmed lebih memihak Bahrain dengan memberikan pelanggaran kepada mereka, meskipun hanya kena senggol sedikit. Hal yang sama tidak berlaku untuk Indonesia yang kerap dikasari pemain Bahrain. Yang kedua, wasit yang sama-sama berasal dari Timur Tengah tersebut terbukti membiarkan permainan berlanjut lebih dari 3 menit dari tambahan waktu 6 menit di injury time babak kedua, sehingga Bahrain bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Yang ketiga, tidak ada cuplikan apakah gol kedua Bahrain sudah dicek VAR atau tidak.
Padahal wasit pelontos tersebut memerlukan waktu 3 menit untuk memeriksa gol timnas Indonesia yang dilesakan oleh Ragnar Oratmangon. Kami pikir wasit asal Oman itu telah melakukan 3 kecurangan, dan FIFA sudah semestinya menentukan Indonesia sebagai pemenang, jelas Al Arabiya. Di lain sisi, pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, malah menyebut timnya bermain dengan sangat bagus, meski nyaris dikalahkan timnas Indonesia di kandang sendiri. Talajic memuji penampilan pemainnya meski tim asuhannya dianggap mendapat bantuan dari wasit Ahmed Al-Kaf. Talajic menyebut para pemain Bahrain bermain tidak kenal lelah untuk terhindar dari kekalahan. Kami bermain dengan bagus, terutama dengan semangat juang yang tinggi dan tekad untuk meraih hasil imbang setelah tertinggal. Walid Al-Hayam dan Mohamed Marhun bermain dengan baik, ujar Talajic dikutip dari Akhbar Al-Khalij. Bahrain nyaris dikalahkan timnas Indonesia yang sempat unggul 2-1 lewat gol Ragnar Oratmangon dan Rafael Struijk. Kontroversi wasit Ahmed Al-Kaf yang memberi waktu bermain lebih banyak daripada waktu tambahan yang sudah ditentukan akhirnya dimanfaatkan Bahrain untuk menyamakan kedudukan. Talajic kemudian mengucapkan terima kasih kepada wasit berkepala botak tersebut. Meski semua orang menuduhnya memihak kepada Bahrain saat melawan Indonesia, pelatih asal Kroasia itu tetap senang. Kami berterima kasih pengadil yang sudah memimpin laga dengan baik, dan kami berjanji kepada supporter untuk memberikan level terbaik di pertandingan mendatang, ucap Talajic. Sementara itu, pengamat sepak bola Malaysia, Aiman Roshizam turut mengomentari keputusan wasit yang sangat merugikan timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Aiman menyebut, kemenangan di depan mata timnas Indonesia dirampok wasit. Baiklah, kata pelatih Bahrain wasit Ahmed Al-Kaf, melakukan hal seperti biasa. Menurut saya, Indonesia dirampok dan dijarah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari game ini, ungkap Aiman. Dari cuitannya, Aiman terlihat seakan sudah paham kelakuan dari Ahmed Al-Kaf dalam memimpin laga di lapangan. Ia menyebut wasit Al-Kaf sudah keterlaluan dan melampaui batas wajar kesalahan seorang wasit. Itu sangat busuk. Entah dari mana asal plus 6, kenapa dibolehkan mencapai plus 9? Saya sebenarnya tidak menyukai Al-Kaf sebelumnya, karena suka menghentikan permainan, tapi ini level lain, ujar Aiman. Aiman menyebut jika Malaysia juga sempat dirugikan ketika memainkan laga yang dipimpin oleh wasit asal Oman ini. Di Piala Asia dan juga saat JDT versus Shanghai Port FC, tapi sebelumnya saya hanya tidak suka permainan stop-stop seperti itu. Saya mengomentari pertandingan JDT Shanghai, rasanya seperti lebih dari 40 pelanggaran dalam 90 menit, ucapnya. Sementara timnas Indonesia harus segera melupakan kenangan buruk yang terjadi di laga melawan Bahrain ini. Demi menjaga asa untuk tembus ke Piala Dunia 2026, pasukan Shin Tae-yong harus segera fokus untuk menatap laga berikutnya melawan Cina. Timnas Indonesia akan melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao, Selasa 15 Oktober mendatang. Cina sendiri merupakan tim yang paling buruk di grup C ini. Cina mencatatkan 3 kali kekalahan beruntun dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Kekalahan 3-1 atas Australia pun membuat Cina berada di posisi dasar klasemen dengan 0 poin. Hasil tersebut pun membuat pelatih Cina Branko Ivankovic was-was dengan sisa pertandingan. Kini Cina pun menyisakan pertandingan melawan timnas Indonesia. Branko Ivankovic mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia adalah awal pertarungan di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan kandang melawan timnas Indonesia akan menjadi awal pertarungan sesungguhnya. Kita akan meraih kemenangan pertama di laga itu, kata Branko Ivankovic dikutip dari laman Yang Chengpai. Bagi Ivan, penampilan Cina dalam 3 pertandingan pertama itu memang tak tampil buruk. Menurutnya, persaingan di grup neraka itu membuat Cina kesulitan untuk tampil apik. Lawan yang kami temui seluruhnya adalah tim papan atas di Asia, dan persaingannya sangat ketat, kata Ivan. Di sisi lain, Ivan tak menampik bahwa dia berada di ujung tanduk karena hasil minor di 4 laga terakhir Cina. Untuk itu, lanjut Branko Ivankovic, ketika melawan timnas Indonesia nanti menjadi ujian yang sangat berat baginya. Jika kalah dari Indonesia yang peringkat 129 dunia, mungkin tamat karir saya di sini, canda Ivankovic. Tapi, pertempuran sesungguhnya dimulai. Kita harus bersiap dengan melakukan lebih banyak hal agar kita mendapatkan hasil yang positif saat menjamu Indonesia, tutup Ivankovic.
Nah, bagaimana tanggapan teman-teman dan sahabat-sahabat supporter timnas Indonesia setelah mendengarkan video barusan? Ya, kalau harapan saya ya wasit Ahmed Elkaf ini harus secepatnya diproses. Kalau perlu dipecat ya, dipecat dari otoritasnya sebagai wasit ya, karena beliau tidak kompetitif ya, tidak adil lah dalam menjalani pertandingan ini. Seharusnya wasit itu kan penengah, adil, orang yang harus benar-benar ada di tengah untuk menjaga keadilan permainan tim. Ini malah memihak sebelah, bahkan mungkin ini sudah sudah disogok ya. Ya, saya berharap secepatnya FIFA itu memberikan tindakan yang tegas pada wasit ini ya. Juga kita timnas Indonesia secepatnya diputuskan untuk menjadi pemenang, karena memang kemenangan adalah hak kita. Kita di menit ke-96 itu sudah nyata-nyata menang ya. Dan untuk kemajuan channel ini ya, saya harap dukungan dan masukannya bagi teman-teman dan sahabat sekalian ya. Selalu untuk mendukung channel ini dengan share dan subscribe ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.